Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan Flora dimanapun kalian berada. Ya, oke, kali ini kesempatan kali ini juga kami dari Markas Flora Samarinda mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan Flora yang menjalankan. Semoga dari puasa yang dijalankan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bagi rekan-rekan yang Muslim ya. Dan juga semoga dengan puasa kali ini dapat meningkatkan level keimanan kita kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung aja kita kali ini mau review aja. Kita review bahan atau tanaman anting putri. Jadi untuk yang belum kenal tanaman anting putri, ya, kita perkenalan singkat. Nah, jadi untuk jenis tanaman ini adalah tanaman perdu ya, tergolong dalam tanaman perdu yang di habitat aslinya di alam itu tumbuh antara ketinggian 5 sampai 8 meter. Semak perdu, bukan semak ya, kalau semak di 2 meter sampai 3 meter. Nah, kalau perdu dia di 5 sampai 8 meter ketinggian. Nah, untuk yang kita tanam atau budidayakan ini adalah semua adalah hasil dari stek. Jadi kembali untuk tumbuhan atau tanaman anting putri ini bernama ilmiah Rictia religiosa. Jadi dia sebenarnya banyak ininya ya, jenisnya. Ada yang berbatang hitam, ada yang berbatang putih, ada yang berdaun bulat, ada yang berdaun lanset atau memanjang seperti ini. Ada juga yang dia ya macam-macam lah ya. Tapi yang kita punya di Markas Flora adalah yang seperti ini, berdaun lanset memanjang, terus batangnya juga dibilang hitam juga enggak, dibilang putih juga enggak. Jadi untuk batang mudanya seperti ini, hijau ya kawan Flora, hijau, terus agak tua dia berubah menjadi agak coklat, dan lebih tuanya lagi ini berbatang putih. Jadi mungkin ini adalah anting putri berbatang putih. Nah, kali ini aku mau berbagi informasi tentang penggunaan media tanam yang berbeda ya, dengan hasil juga pasti berbeda. Jadi di sini untuk umur tanaman ini sendiri, anting putrinya ini sendiri, aku sudah lakukan stek dari 2,5 bulan yang lalu. Aku lakukan stek seukuran ini kawan Flora, jadi kecil-kecil kayak gini, karena memang kita keterbatasan bahan ya. Jadi yang ada kita manfaatkan, hasil-hasil sisa potongan, hasil pruningan itu kita coba budidayakan, dan alhamdulillah itu hidup. Dan hasilnya adalah seperti yang kawan Flora lihat di depan ini. Jadi dulu aku punya, memang waktu itu entah dia dari jenis apa, aku coba pelihara, aku beli waktu itu ya, aku pelihara, dan sudah masuk di tahap perantingan. Cuma karena ada faktor renovasi di rumah, dan pekerjanya nggak paham itu pohon apa, akhirnya itu ketimbun. Itu sejarah singkatnya ya kawan Flora. Dan ya alhamdulillah waktu itu aku sempat lihat sudah 1 bulan atau 2 bulan setelah project, ternyata dia tunas. Nah, di situ aku lihat, oh ini anting putri yang aku punya nih, dan aku bongkar ternyata benar. Nah, dari sisa 1 pohon yang terselamatkan itulah yang aku coba program ulang, dan akhirnya aku bisa punya lebih dari 1 lagi. Ini yang ada di sini ya, belum yang di lain. Cuma kalau kita lihatkan semua ya kebanyakan. Jadi yang cukup untuk sampling kita berbagi informasi. Nah, sebagai
ininya. Ini tadi berumur 2,5 bulan, yang berbeda cuma yang ini aja, ini yang beda, ini lebih muda. Enggak deh, 2,5 bulan, nggak mungkin beda dong ya, karena kan dari satu pohon yang sama, jadi asalnya satu pohon, cuma berbeda pemindahannya aja. Nah, yang ini dari awal stek 2,5 bulan, ini masih belum aku pindah-pindah. Ini aku menggunakan media tanam pasir ya, pasir sungai, sekam lapuk dan sekam aku gabungin jadi satu, tanpa menggunakan kompos atau kohe ya kawan flora, karena memang untuk media stek aku nggak berani menggunakan media organik terlalu banyak karena takut terjadi pembusukan, resikonya adalah pembusukan. Nah, sedangkan yang ini berumur sama dengan yang lain, ini yang di belakang 3. Jadi yang ini berumur 2,5 bulan, sama dengan yang awal, cuma bedanya ini masih di media awal. Ini sudah aku lakuin pemindahan ya. Nah, yang ini adalah sisa dari potongan akar yang ini. Jadi waktu itu ada potongan akarnya, karena dia terlalu mepet, mungkin kelihatan kali ya bekasnya ini. Nah, ini jadi waktu itu dia tumbuhnya bertumpuk di sini, jadi aku potong dan aku pindah ke sini. Dan untuk anting putri sendiri proses penutupannya cepat ya kawan flora, ini 1,5 bulan aja. Jadi ini umurnya 1,5 bulan dari steknya itu, jadi beda ya, aslinya beda sama yang ini, 1 bulan dari sisa potongan yang itu tadi. Nah, ini aku menggunakan bahan media tanamnya adalah sekam bakar, sekam lapuk, aku campur sama kokopit fermentasi, terus sama pasir. Ini aku juga belum menggunakan kompos dan kohe ya kawan flora, karena memang ini salah satu eksperimen lah menurut aku mau lihat bisa tumbuh nggak dia dari sisa potongan akar, dan ternyata mau, dan ini udah narik dia. Apalagi kalau aku ganti media yang lebih bagus lagi, dia pasti lebih narik lagi. Ini 1,5 bulan dari sisa potongan yang itu, satu stek. Jadi kalau kita perbandingkan ya, ini 2,5 bulan, ini 1,5 bulan, ini udah jauh ya, karena medianya juga berbeda. Nah, sebelum ke yang ini, kita akan ke yang belakang yang seumuran dengan yang depan. Jadi ini umurnya pasca stek adalah 2,5 bulan. Jadi aku jauhkan sedikit biar kelihatan. Untuk tingginya kurang lebih, ini tangan aku ya, kurang lebih berapa ini, 40 sentian. Ini sama 40 sentian. Ini aslinya kalau ndak aku tekuk sama 40 cm. Jadi setelah aku pindah dengan media yang lain dengan ukuran polybag juga yang lebih besar, pertumbuhannya 2 kali bahkan 3 kali lipat dari yang masih di polybag Semayan. Nah, kenapa ada perbedaan? Kalau kawan flora memperhatikan, ini ada perbedaan ya. Perbedaannya di mana? Di warna daun. Jadi warna daunnya yang ini dia hijau ya, hijau gelap, agak sedikit kekuningan, karena memang waktu ini waktu pemindahan itu musim hujan, zat asamnya juga pasti tinggi, makanya untuk anting putri pasti menguning. Dan ini yang lebih parah, kuning betul. Ini sama, padahal dengan umur yang sama, yang ini masih hijau, ini juga masih hijau, ini menguning. Dan pertumbuhannya pun juga berbeda kawan flora. Pertumbuhannya untuk yang ini dia sudah sempat keluar tunas, bahkan sempat keluar bunga ya, ditandain dengan ini. Nah, ini bekas tempat dia keluar bunga, cuma
sengaja buang biar dia ndak berbunga dulu, karena itu akan menghambat pertumbuhan. Sedangkan aku mengejar pertumbuhan vegetatifnya dulu, kawan flora. Nah, kenapa ini berbeda? Jadi aku jelaskan sedikit. Ini berbeda karena ada perbedaan salah satu bahan. Jadi untuk bahannya sendiri yang yang tiga ini bahannya sama, cuma ada satu saja yang berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Dengan ukuran polybag yang sama, waktu tanam yang sama, kondisi yang sama, hanya satu bahan yang berbeda, dia akan menunjukkan hasil yang berbeda pula. Jadi waktu itu aku menggunakan bahannya kompos ya, kompos, terus sekam fermentasi, terus kohe kambing fermentasi, sama aku cuma gunakan 3 bahan itu. Luar biasa. Mohon maaf, di sini lagi mendung, mau hujan, jadi ada iklannya juga. Nah, jadi untuk yang ini menggunakan kohe fermentasi, pertumbuhannya baik. 1,5 bulan pasca pindah pertumbuhannya baik. Nah, yang ini karena waktu itu aku kehabisan kohe fermentasi, jadi aku paksakan menggunakan kohe yang belum fermentasi. Apakah dia mati? Tidak, kawan. Anting putri ini juga terkenal sebagai salah satu tanaman yang cukup bandel. Cuma dengan media yang kurang tepat, pertumbuhannya pun juga akan terhambat. Jadi dia nggak mati, tapi pertumbuhannya terhambat. Ditunjukkan dengan gejala apa? 1, daunnya menguning. 2, juga tunas-tunas barunya nggak ada keluar. Coba lihat, kawan flora, dari atas sini. Ini malah yang ada rontok ya dia. Yang ini ada tumbuh, tapi ya seperti ini tumbuhnya. Bukan pertumbuhan yang normal. Berbeda sama ini, belum ada tunas barunya lagi. Berbeda sama yang ini. Yang ini pertumbuhannya normal, coba lihat. Beda ya, kawan flora. Ini dia menguning, dari tunas mudanya aja dia udah menguning. Karena itu tadi ada bagian yang belum terfermentasi, jadi mungkin di situ zat asamnya juga tinggi, ditambah lagi musim hujan, jadinya ya tambah sakit ini tanaman. Jadi untuk penanaman makanya berkali-kali aku informasikan ke kawan flora, gunakanlah semua bahan organik yang sudah terfermentasi. Biar apa? Biar pertumbuhannya bisa jauh lebih baik, dan juga apa ya namanya, tidak menjadikan resiko untuk tanaman kita itu stuck atau malah dia mati. Nah, ini kan sudah tergolong dalam kategori stuck atau tidak bertumbuh atau pertumbuhannya lambat. Daun menguning, terus juga tunas juga lambat muncul dibanding sama yang ini jauh, apalagi yang ini. Nah, jadi oh iya, yang ini 3 ini di belakang ada campuran media pasir. Nah, ini adalah media terbaru yang aku gunakan, kawan flora. Yang terakhir ini adalah contoh media terbaru yang aku gunakan. Jadi aku gunakan media ini menggunakan sekam fermentasi, bukan sekam lapuk ya, sekam fermentasi yang aku gunakan, terus kokopit fermentasi, kohe kambing fermentasi, dan juga kompos. Kalau kompos yang sudah matang ya, yang sudah matang. Nah, jadinya seperti ini. Ini baru umur 2 minggu setelah aku pindah. 2 minggu setelah aku pindah, dan ini sudah keluar tunas baru. Dan tunas baru yang keluar itu sehat ya, kawan flora. Ukurannya lebih besar dari yang itu tadi, terus juga warnanya juga jauh berbeda. Terus porositas medianya juga pasti jauh berbeda.
Nah, jadi inilah perbedaan dari penggunaan media tanam dengan hasilnya. Jadi kawan Flora bisa lihat sendiri perbedaannya secara real tanpa editan. Nah, ini real ya, pertumbuhannya seperti ini. Nah, jadi kembali aku sarankan untuk kawan-kawan Flora, jika mau melakukan penanaman, pastikan kita kenal dulu sama tanamannya, jenis tanaman ini menyukai air atau tidak, atau dia perlu media poros atau tidak. Terus juga kedua juga kita pastikan dia perlu banyak kena sinar matahari atau tidak, karena ada juga tanaman yang tidak menyukai banyak sinar matahari. Tapi untuk anting putri sendiri dia memang menyukai banyak matahari, dan ini aku taruh di tempat terbuka, hasilnya berbeda. Karena apa? Ada perbedaan media tanam. Nah, yang terakhir aku ingatkan atau aku sarankan ke kawan Flora untuk hati-hati dalam menggunakan media tanam yang sifatnya organik. Organik memang baik bagi tanaman, tapi jika kita tidak menggunakan atau mengolahnya dengan baik, maka juga tidak akan baik bagi tanaman. Contohnya ada di depan mata kita sendiri. Ini yang benar, sudah benar penggunaan medianya, ini yang kurang benar. Akhirnya mengakibatkan tanaman kita stuck, dan kalau itu kita biarkan terus-menerus nanti akan terjadi kematian. Untuk next videonya aku akan bongkar kembali itu, sekaligus mungkin aku press biar memancing tunas-tunas barunya, dan sisa potongannya nanti akan kembali aku stack biar dia lebih banyak. Oke, terima kasih kawan Flora yang sudah menyempatkan waktunya menonton video aku kali ini. Cuma itu informasi yang aku bisa bagikan. Semoga bermanfaat untuk kawan Flora dimanapun berada. Tetap semangat dalam berbudidaya. Satu tanaman yang kalian tanam itu akan bermanfaat bagi banyak orang dan alam kita. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Salam lestari, salam budidaya, salam Markas Flora Samarinda. See you next video.